Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfa Febrian dengan NIM akhir saya 068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari penelitian pada tugas 1 mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, tugas 1 analisa soket chat. Oke, terus yang ini untuk yang pertama, amati dan jelaskan apa yang tampil di Wireshark ketika server dan klien melakukan komunikasi baik menggunakan protokol TCP maupun UDP. Terus yang nomor 2, mengganti salah satu port di server atau maupun klien, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Dan yang terakhir, menggunakan server TCP dan klien UDP maupun sebaliknya, jelaskan apa yang terjadi. Oke, untuk yang pertama, kita akan buka Wireshark-nya dulu. Oke, terus kita pakai yang ini ya, pakai yang adapter for loop back traffic capture. Terus di sini kita ketik TCP and bentar. TCP and port 1 2 3 4 5 ya, gitu ya, tekan enter. Nah, setelah itu ini fungsinya apa? Kita klik di bagian filter Wireshark ini. Ini fungsinya fungsinya itu menyaring lalu lintas data agar hanya menampilkan komunikasi TCP di port 1 2 3 4 5. Oke. Terus kita habis itu buka itu ya. Ntar ini udah ngerekam. Oke. Di sini kita akan buka Windows PowerShell. Setelah itu kita buka dua ya. Satunya untuk klien, satunya untuk server. Nah, untuk menjalankannya itu panggil itu ya, data TCP sama TCP-nya itu di saya simpan di sini. Oke. Terus kita kirim di sini. Nah, oke. Terus sebentar, di sini gimana ini? Bentar ya. Sebentar. Saya oke. Seperti ini ya, bentar. Nah, kita akan set dulu location-nya seperti ini. Kita enter. Kok enggak ada? Bentar. Oke. Ternyata ada itu ya, salah penamaan. Nah, di sini. Oke. Harusnya C-nya kecil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy ini namanya.
Kita coba NTCP, berarti kita pakai yang ini. Ctrl C. Server dulu ya harusnya. Sorry. Saya juga. Bentar. Oke. Sini ya. Ternyata kurang ini. Harusnya bisa. Nah, nih kalau sudah seperti ini berarti ini servernya udah berhasil ya. Terus bentar, kita ke ke terminal yang kedua yang yang klien. Oke. Ini sama kayak tadi, cuman kita di sini ganti ya. Ctrl C. Ini Ctrl V. Jangan lupa diganti klien. Terhubung ya. Jadi kalau sudah terhubung, nah seperti ini. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau sudah terhubung ini ada kayak apa? Ada flag SEN, ACK sama ACK. Nah, sekarang kita coba kirim pesan, coba kayak hi server. Oke. Nah, ini ada ya SH ACK. Terus di sini. Nah, di servernya ada klien. Coba kita kirim pesan balik. Halo klien. Nah, ini balik ya. Nah, ini balik servernya. Nah, di sini nah, udah. Nah, setelah kalau udah selesai, di sini kalian tinggal exit ya. Exit. Nah, udah selesai. Berarti ini percakapannya udah selesai, ditutup di sini. Nah, ini ya fin ACK. Oke, setelah itu terus kita hentikan capture-nya ya di Wireshark-nya ini. Nah, udah selesai. Setelah itu ini ya ada paket-paket yang muncul ya. Ada proses three-way handshake, ada SEN, ACK sama ACK. Terus di awal dan four-way Jadi di awal ini ada three-way handshake, three-way handshake dengan ini ya, kode SEN ACK sama ACK. Terus nanti terus ada four-way handshake, fin sama ACK di akhir komunikasi ya, fin ACK. Nah, setelah ini udah selesai. Untuk yang ini kan pakai TCP, untuk yang UDP
kita ganti ya. Ini tadi yang UDP. Ini yang ini yang TCP. Nah, sekarang kita pakai yang UDP. Setelah itu ini portnya masih sama. Terus ini udah selesai kan ya? Kita tutup dulu aja, kita coba buka yang baru. Oke. Buka baru. Langkahnya sama seperti tadi. Harusnya tadi nggak diambil. Kalau kita set ini dulu. Ctrl C. Oke. Ctrl V, jangan lupa ininya disamakan ya. Dengan direktori penyimpanan chatnya ini. Ada yang salah ini. Nggak pakai itu, nggak pakai spasi. C. Ini salah apa? Saya lihat dulu. Oke, ternyata itu ya salah tanda itunya. Salah apa? Tanda slashnya. Kok slash, sorry. Dashnya. Nah, seperti ini. Seperti tadi ya, kita pakai Python, cuman ini TCP-nya kita ganti UDP. UDP kan ya. UDP. Enter. Nah, UDP server aktif dan menunggu pesan. Setelah itu kita buka yang ini. Kita coba go dulu. Kita save dulu aja ya. Ini kita save di kuliah. Kita di sini. Ini TCP. Save. Nah, oke. Ya. Terus di sini sorry. Nah, di sini kita klik sama kayak ini. Nah, terus yang ini kita ganti UDP. Jangan lupa jadi klien juga. Ini seperti ini. Klien. Ya, kan. Yang satu server. Oke, yang satu klien. Nah, seperti ini ada yang salah nih kayak.
Bentar, ada yang salah. Nah, sorry ya, ini lupa ganti UDP nih. Ngulang. Oke, Python. Ini kan ya betul, Python. Kita nih. Nah, kita ganti UDP. Nah, seperti ini ya. Harusnya yang di sini di servernya udah apa namanya? Udah masuk. Nah, seperti ini. Udah kayak tadi ya, yang mirip sama yang TCP ACK, PSH ACK. Oke, coba kita kirim. Oi, tolong. Nah. Apakah muncul? Nah, ini ya. Ada. Terus di sini. Nah. Ini ya. Sama kayak tadi, ini ada udah masuk UDP yang ini. Terus coba kita send balik. Hai. Oke. Nah, ini kalau nggak masuk, kalau sudah selesai kita exit. Ini udah selesai ya. Nah, ini udah selesai. Terus kita stop ya. Nah, kita nanti dulu lah. Terus yang kedua, tujuan mengubah port ya. Tujuan dari eksperimen ini untuk menunjukkan bahwa server dan klien harus menggunakan port yang sama. Tujuan dari eksperimen ini untuk menunjukkan bahwa server dan klien harus menggunakan port yang sama agar komunikasinya berhasil. Untuk langkah selanjutnya ini kita tutup dulu ya, biar nggak bingung. Nah, kita ke sini, ke yang buka TCP client nih. Setelah itu buka dengan notepad harus ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cari yang socket connect. Nah, ini ya, ketemu yang ini. Nah, ini juga ada tulisannya, gunakan lokasi sebagai IP address jika tes di lokal komputer yang sama. Oke, terus ubah nomor portnya dari 12345 jadi 54321. Ini ya. 54321. Oke, udah selesai. Nah, kita save dulu. Nah, udah ya. Setelah itu kita coba lakukan lagi kayak tadi. PowerShell. Nah, setelah itu set location. Oke, kita bakal copy dulu ya biar nggak lupa. Oh, kita jalanin dulu guys.
Udah selesai. Save ini. Udah. UDP. Save. Nah, ini pakai TCP. Oke, ini udah selesai. Dan di sini kita Ctrl V. Ini kita terus ke sini. Oke. Nah, server mau koneksi. Kita terus pakai yang kedua, sama ya. Ini tinggal kita pakai client. Nah, seperti ini ya. Ada terjadi error karena di klien yang di TCP yang klien ini localhostnya kita ganti jadi 54321. Nah, di Wireshark-nya seperti ini ya. Ada servernya masuk SYN, terus ini ada error ya, TCP port numbers are reused 5842 jadi 54321. Seperti ini ada error ya. Di sini ada terlihat ya, ada error atau pesan yang menunjukkan bahwa koneksinya gagal. Oke, kita stop dulu, kita save. Di sini tulis saja error error TCP gitu aja. Oke, save. Nah, kita hapus dulu. Di eksperimen yang ketiga, yaitu menyampur protokol, tujuannya untuk membuktikan bahwa protokol yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke, terus kita balik ke sini ya. Nah, kita kan pakai server TCP. Dan ini coba kita ganti dulu ya. Nah, setelah itu inertial Ctrl C. Nah, seperti ini. Namun yang tadi kan sama sama ya, TCP server, pasangannya TCP client. Begitu pula sebaliknya UDP client sama UDP server sama UDP client. Nah, sekarang kita coba pakai UDP client ya. Ctrl V. Kita ganti UDP.
ya UDP. Ini juga jangan lupa jadi klien. Nah, seperti ini ya. Oke, coba. Hai. Nah, ada yang salah. Ini kenapa? Karena protokolnya tidak sama. Yang kliennya pakai UDP, yang servernya pakai TCP. Jadi gak nyambung ya. Untuk di Wireshark-nya ada ini ya, ada notifikasi destination unreachable. Ini ada notifikasi seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Kalau protokolnya nggak sama, itunya nggak akan nyambung ya, koneksinya. Oke, sepertinya udah semua ya. Atau coba lagi deh, kan ini server TCP, klien UDP. Ini coba kita servernya UDP, kliennya TCP. Oke. Terus PowerShell. Sorry. Ini servernya UDP ya. UDP. Berarti kita dulu. Stop. Save. Ini TCP UDP error. Oke. UDP server. Nah, UDP server aktif dan menunggu pesan. Ctrl V. Di sini kita pakai TCP client. Nah, ini ya nggak bisa ya. Sorry. Nah ini ya nggak bisa. Cuman menunggu aja. Oke, karena saya kira sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.